Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi pasca pilkada serentak tahun 2024 yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu, saat ini tampaknya kita kemudian bisa memperoleh gambaran, mulai bisa melihat gambaran daripada peta kekuatan politik daripada partai-partai ataupun koalisi partai yang ada di negeri kita ini. Karena memang kemudian saat ini hasil-hasil daripada pilkada sudah mulai dalam perhitungan, di mana kemudian real count yang masih dalam proses oleh KPU pun kemudian bisa kemudian kita amati. Begitupun juga partisipasi dari masyarakat untuk perhitungan suara berupa lembaga-lembaga survei yang berupa quick count, ya hitung cepat teman-teman, yang kita pun dapat kemudian mengaksesnya gitu kan. Nah teman-teman, saat ini yang jelas kemudian banyak orang berpendapat bahasanya PDIP sepertinya dalam kondisi krisis, dalam kondisi sepertinya memang bermasalah, karena kemudian kita lihat secara awam bahwasanya calon-calon gubernur dan wakil gubernur dari kader PDIP di beberapa wilayah di Pulau Jawa ini sepertinya kalah ya teman-teman, berdasarkan hitung-hitungan yang masih sementara ini tertinggal dari para pesaingnya. Nah ini teman-teman, kemudian banyak yang berpikir bahasanya ini kondisi yang sangat kritis untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena Pulau Jawa adalah salah satu pulau di wilayah Indonesia yang penduduknya paling padat dan paling terbesar ya penduduknya, jumlah penduduknya. Artinya siapa yang kemudian bisa memenangkan kontestasi di Pulau Jawa itu merupakan gambaran kekuatan politik mereka di 5 tahun yang akan datang teman-teman. Dan PDI sepertinya memang kemudian calon-calonnya berguguran di Pulau Jawa, seperti dimulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan untuk DKI Jakarta kita masih menunggu teman-teman, karena saat ini juga pasangan dari kader PDIP yaitu Pramono Anung dan Rano Karno pun masih leading mengungguli lawan ya teman-teman. Tapi kemudian memang kita masih menunggu apakah kemudian cuma 1 putaran atau bahkan kemudian 2 putaran. Yang jelas sebetulnya pendapat bahwasanya PDIP sepertinya kalah itu juga sepertinya yang kurang tepat ya teman-teman. Saya pun pertama juga berpikiran seperti itu. Ini kan kayaknya fatal sekali ya PDIP kemudian sampai kemudian di Pulau Jawa hampir kalah telak gitu kan. Tapi kemudian setelah saya telaah juga ternyata yang kita lihat cuma sekedar kemudian pemilihan gubernur dan wakil gubernurnya saja teman-teman. Tapi ternyata selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini kan memang juga ada pemilihan pilkada kabupaten dan kota ya teman-teman. Ternyata PDIP juga di Pulau Jawa ini dia cuman kalah di pilkada gubernur dan di provinsi ya, gubernur dan wakil gubernur ya gitu kan. Yang jelas di beberapa wilayah di Pulau Jawa pun dia sebetulnya unggul di taraf lebih bawah ya dari pilkada provinsi, yaitu di kabupaten dan kota. Ambil kata taruh kata lah di provinsi Jawa Timur, calon daripada PDIP yaitu Ibu Tri Risma hari ini kalah ya, untuk sementara dia kalah dari pasangan, hitungan sementara ini kalah dari pasangannya yang diajukan oleh pasangan dari kader koalisi Tim Plus ya, koalisi Indonesia Maju Plus yang didukung oleh mantan Presiden Joko Widodo. Nah ini pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Tapi kemudian kalau kita lihat itu juga nggak begitu signifikan gitu kan, kalaupun kalah pasangan gubernurnya. Tapi kalau kita lihat ke bawah di 21 di pilkada di 21 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur nih, calon-calon dari kader PDIP ini semua saat ini unggul ya, untuk hitungan sementara unggul semua. Artinya memang kemudian sekalipun calon dari Kim Plus ini kemudian bisa memenangkan kontestasi di provinsi gitu kan, di bawahnya di kelas tingkat kabupaten dan kota ya, 21 kabupaten dan kota di Jawa Timur nih kader-kader PDIP leading saat ini memimpin teman-teman. Ini gambaran sekitaran Pulau Jawa teman-teman, dan bahkan kemudian di luar Pulau Jawa ini ada yang kemudian juga telak ya, seperti kalau kita lihat di Provinsi Bali ya, untuk pilkada kelas provinsi untuk gubernur
pasangan dari PDIP, kader PDIP yaitu Wayan Koster dan Giri unggul telak ya dari pesaingnya teman-teman. Artinya hampir dipastikan PDIP menang di pilkada provinsi ataupun di gubernur di Pulau Bali teman-teman. Dan ini kemudian juga hebatnya lagi di Pulau Bali teman-teman, saat ini ada 5 pilkada kabupaten dan kota. Ini juga kader-kader PDIP semua untuk saat ini sementara hitungan sesaat unggul semua itu teman-teman. Artinya di Bali ini patut kemudian julukan kandang banteng itu bisa dipindah ke Pulau Bali ya teman-teman. Karena Bali ini kemudian ternyata nggak cuman kemudian gubernur dan wakil gubernurnya yang kemudian dari kader PDIP, ternyata di 5 kabupaten dan kota di wilayah Bali juga semuanya sepertinya dimenangkan oleh kader PDIP. Dan yang kemudian lebih mengagetkan lagi adalah di salah satu provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Kepulauan Riau teman-teman, yaitu kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sepertinya yang pertama kali ya memenangkan pilkada provinsi, artinya wakil gubernur dan wakil gubernur, yaitu calon gubernur si Ahmad Wahid ya, yang merupakan kader dari PDIP ini sepertinya hitungan sesaat, hitungan sementara nih unggul dari lawannya, dan sepertinya memang kemenangan udah di depan mata. Dan sekitar ada dan di pilkada 5 kabupaten dan kota di Provinsi Riau sepertinya juga kader daripada Partai Demokrasi Indonesia Indonesia Perjuangan juga memenangkan kontestasinya ya teman-teman. Jadi memang kemudian ini komplit ya di Riau ini ya, pasangan gubernur Ahmad Wahid dan Esek Haryanto yang merupakan kader PDIP juga kemungkinan besar memenangkan pilkada di tahapan provinsi, dan 5 kabupaten dan kota di Riau juga dimenangkan oleh kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini sebuah prestasi yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Kita memang kemudian yang kita tunggu-tunggu adalah pilkada di DKI Jakarta. Kenapa? Karena memang DKI Jakarta ini sampai dengan saat ini masih merupakan ibu kota atau kapitalnya Indonesia teman-teman. Dan di situ kalau kemudian PDI Perjuangan kemudian bisa memenangkan kontestasi di DKI Jakarta, sepertinya bisa menjadi obat ya dari corengan ataupun goresan terhadap kebesaran ataupun marwah ataupun aura PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah ini provinsi yang memang dikenal dari dulu adalah provinsi yang merupakan lumbung suaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan merupakan kandangnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang disebut sebagai kandang banteng situ, karena memang sebagian besar simpatisannya ada di situ. Nah ini memang kemudian saat ini memang predikat tersebut sepertinya bisa saja kemudian pindah ke Provinsi Bali ya teman-teman, karena kalau kita lihat ini memang gak lain dan gak bukan karena kemudian ada daripada mantan kader PDI Perjuangan, yaitu mantan presiden kita Joko Widodo, yang kemudian dengan para simpatisannya yang kita sering sebut Projo kemudian sepertinya memposisikan berseberangan dengan PDIP teman-teman. Yang repotnya lagi kan Projo ini dulu bibitnya memang kemudian merupakan juga kader-kader merupakan para simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan ini memang kemudian akibatnya sangat fatal sekali ya teman-teman, sampai kemudian suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tergerus parah ya di situ kan. Karena kalau kita lihat ini tanda-tanda ini sebenarnya sudah harusnya terbaca oleh PDIP ketika kemudian Pilpres kemarin ya, karena kemudian calon presiden Ganjar Pranowo dan wakil presidennya Bapak Mahfud MD kan memang kemudian perolehan suaranya hanya sekitar 36% waktu itu di wilayah Jawa Tengah. Artinya sebelumnya waktu itu udah ada alarm bahaya di situ gitu kan. Bayangkan kemudian di kandangnya sendiri capresnya waktu itu cuma memperoleh suara sekitar 36%. Tapi kemudian saat ini ya sepertinya kemudian nggak diantisipasi dengan cepat ya teman-teman. Tapi kemudian kita tetap patut kemudian berharap PDIP kemudian bisa memenangkan kontestasi pilkada di DKI Jakarta.
Yang jelas memang faktor di DKI Jakarta ini, faktor yang paling kuatnya adalah salah satunya adalah kemudian munculnya dukungan dari Anies Baswedan yang memang popularitasnya masih sangat kuat di DKI Jakarta dan sekitarnya, saya pikir. Dan juga para pengikutnya yang sering disebut sebagai anak abah, ini luar biasa sekali, yang kemudian bekerja sama dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan para pengikutnya yang kemudian kita sebut sering terkenal dipanggil sebagai Ahoker ya, para simpatisannya. Ini luar biasa sekali, dan memang Anies Baswedan ini memang nggak bisa kemudian dipungkiri, karena kalau kita lihat sebelumnya kan memang ada kelompok-kelompok tertentu, bahkan partai-partai tertentu yang kemudian selama ini selalu mendukung Anies Baswedan, tampaknya memang identik dengan Anies Baswedan, yang beberapa waktu yang lalu sepertinya kemudian renggang hubungannya dengan Anies Baswedan dan sepertinya berpisah dengan Anies Baswedan pun juga kemudian calon-calonnya juga gagal gitu kan. Seperti yang kita lihat kan memang kemudian yang selalu dekat dengan Anies Baswedan adalah PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera, yang kemudian sepertinya saat ini agak menjaga jarak ya, ada jarak dengan Anies Baswedan, dan efeknya sangat luar biasa. Ketika di Pilkada DKI ini kan PKS juga tergabung dengan Koalisi Indonesia Maju ya teman-teman. Jadi Ridwan Kamil dan kemudian Suswono ini adalah salah satu tokoh dari PKS, dan memang kemungkinan di sini ternyata juga tetap kalah. Artinya memang lebih kuat pengikut yang simpatik ataupun yang kemudian masih menganggap Anies Baswedan sebagai tokoh mereka gitu kan. Karena ini tampak sekali ya, bahkan kemudian bisa kita lihat ketika PKS yang selama ini juga kalau di daerah di kota Depok itu kan selama 18 tahun terakhir, artinya hampir 2 dekade, posisi wali kota selalu diduduki oleh kader-kadernya PKS. Dan saat ini memang kemudian calon daripada wali kota Depok yang dari PKS ternyata juga kalah ya. Untuk hitungan sementara udah kalah daripada calon yang kemudian dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Tampak sekali memang kemungkinan besar memang pengaruh Anies Baswedan ini memang kentara sekali gitu kan. Bahkan PKS juga ini di Pilkada Jawa Barat gitu kan, yang langsung turun adalah ketua PKS nya Bapak Ahmad Saiku, yang memang kemudian juga kalah ya, cukup 1 putaran ada 4 pasang nih. Lagi-lagi dari Kim Plus yang menang ya, yaitu Bapak Deddy Mulyadi ini dari kader Partai Gerindra. Artinya kalau kita lihat di sini memang kemudian nggak bisa ditampik, ini nggak bisa dihindari, memang popularitas Anies Baswedan ini sangat kuat, dan ini yang mungkin kemudian bisa jadi senjata, bisa jadi amunisinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk masa-masa yang akan datang. Ini sangat pas sekali kemudian konfigurasinya Anies Baswedan ini kemudian berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Karena Anies saat ini memang kemudian bisa menanggalkan kesan bahwasanya dia terlalu berkumpulnya dengan kelompok-kelompok tertentu yang beraliran keras gitu kan. Anies Baswedan saat ini sudah memposisikan di posisi yang tepat ya. Dia tidak tergabung dengan partai ataupun kelompok-kelompok atau organisasi tertentu yang alirannya sebetulnya dianggap aliran-aliran yang memang lebih condong ke hal-hal yang bersifat religius. Saat ini Anies ini posisinya di tengah-tengah, ya, artinya kemudian nasionalis dan juga religius, dan ini posisi yang paling tepat ya. Dan Anies Baswedan nggak butuh lagi kemudian untuk nebeng ataupun ngikut partai-partai yang sebetulnya Anies Baswedan sendiri pastinya sudah merasakan bahwasanya partai-partai ketika sudah nggak perlu sama Anies Baswedan, pastinya mereka akan Anies Baswedan ditinggal. Artinya Anies Baswedan saat ini bisa tetap berdiri di kakinya sendiri dengan para simpatisan dan pengikutnya yang loyal, yaitu anak abah ya teman-teman. Jadi nggak perlu kemudian ngikut partai ataupun organisasi yang kemudian memang kemudian bisa kemudian persepsi Anies Baswedan itu kemudian bukan kemudian tokoh yang berdiri netral di tengah-tengah. Saya pikir ini posisi yang paling tepat untuk Anies Baswedan ya. Dan ini merupakan gambaran untuk kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika nanti kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap menjalin kerjasama dan kemudian menganggap Anies Baswedan sebagai sahabat dekatnya. Nah itu aja teman-teman. Jadi memang kalau kemudian kita bilang bahwasanya Partai PDIP saat ini kalah telak, enggak juga. Karena ternyata di Pulau Jawa ini enggak cuma pemilihan
gubernur ataupun wakil gubernur, tapi ternyata di pilkada kabupaten dan kota banyak kemudian kader-kader PDIP yang unggul, yang memenangkan kontestasi teman-teman. Bahkan tadi teman-teman di Pulau Bali nggak cuma gubernurnya, tapi kemudian di 5 kabupaten dan kota juga kader-kader PDI Perjuangan juga memenangkan kontestasi. Bahkan di Riau juga kan gubernur dan wakil gubernurnya, pilkada kepala daerah gubernur dimenangkan oleh kadernya PDIP, juga di 5 kabupaten dan kota juga dimenangkan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Akhir kata, salam seduluran dari kanalnya Pak Dikun.